Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji uji kinerja PPG Dalam Jabatan tahun 2025. Perkenalkan, saya Rudi J, salah satu guru di SD Negeri 05 Inal Lamasaryang, sekaligus sebagai mahasiswa PPG Dalam Jabatan tahun 2025. Angkatan 3, jurusan Pendidikan Agama Islam di LPTK Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan NIM 210021253373. Pada hari ini, Selasa 7 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SD Negeri 05 Inal Lamasaryang pada kelas 6 dengan materi sebab-sebab halal dan haram dengan model pembelajaran Problem Based Learning PBL. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasada. Yang semangat. Selamat siang. Siang, insyaallah. Bagaimana kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran pada siang hari ini, kita alangkah baiknya awali dengan membaca doa. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa akan dipimpin oleh ketua kelas kalian, Dinda Sukma. Persilahkan. Latihan. Siap. Bersedia. 1, 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3. Sebelum belajar, mari kita membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman ya Allah. Tambahkanlah ilmu kepadaku dan berilah aku kemahaman, pengertian yang baik. Amin ya rabbal alamin. Silakan duduk kembali. Anak-anakku yang insya Allah soleh dan soleha, saya absen ya, saya dengarkan namanya, angkat tangan dan bersuara. Alisa Hairawilda, Hadir. Ahmad, Hadir. Darul Zaki Payat, Hadir. Dinda Sukma, Hadir. Siti Nur Atika. Jadi semua hadir ya, alhamdulillah. Marilah kita sama-sama menyanyikan salah satu lagu nasional Garuda Pancasila yang akan dipimpin oleh ananda kita, Santi selaku Dirjen. Silakan maju ke depan. Ya, jadi diharapkan kepada semua peserta didik untuk berdiri. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu.
duduk kembali, nak. Diharapkan semua peserta didik kembali duduk. Selanjutnya, mari kita menyanyikan lagu Tepuk Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat. Bangun pagi beribadah olahraga, berbadan makan sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa istirahat. Aku adalah anak Indonesia hebat. Berbagi beribadah olahraga, benar belajar makan sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa istirahat. Aku adalah anak Indonesia hebat. Perhatian. Perhatian. Saya mau tanya dulu, siapa yang sarapan tadi pagi sebelum berangkat ke sekolah? Sarapannya makan apa? Nasi goreng, telur mata sapi. Nah, saya mau tanya nih, siapa yang masih ingat pembelajaran yang kita pelajari minggu lalu? Ada yang masih ingat? Ya, silakan, nak. Tentang pengertian halal dan haram. Pengertian halal dan haram. Siapa yang tahu pengertian dari halal? Ada yang tahu pengertian dari halal? Saya Bang, Nah, silakan, nak. halal adalah segala sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat Islam untuk digunakan, dikonsumsi, atau dilakukan. Betul sekali. Tentunya kita ketahui bahwa halal ini adalah sesuatu yang diperbolehkan untuk dikonsumsi sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan haram itu kebalikan dari yang halal, yang tidak diperbolehkan untuk dikonsumsi karena tidak sesuai dengan syariat Islam. Nah, apakah sarapan kalian tadi pagi ini termasuk makanan atau minuman halal atau haram? Termasuk halal. Nah, sesuai dengan tujuan pembelajaran kita hari ini, bagaimana kalian mampu menjelaskan sebab-sebab halal dan haram serta penerapan ketentuan halal dan haram di dalam kehidupan sehari-hari. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Nah, jadi di sini ada satu video yang berkaitan dengan apa yang akan kita pelajari hari ini, yaitu sebab-sebab halal dan haram. Wabarakatuh. Kita melanjutkan materi hukum halal dan haram. Sebab-sebab halal dan haram. Sahabat soleh, perlu kalian ketahui, semua hal atau segala sesuatu asalnya boleh, kecuali semua hal atau segala sesuatu yang sudah diharamkan oleh Allah dalam Al-Quran atau melalui hadis Nabi Muhammad SAW. Nah, yang pertama, berdasarkan zat asal. Allah telah menetapkan sesuatu yang haram karena zat asalnya, seperti bangkai, darah, dan babi. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. sesungguhnya dia hanya mengharapkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah.
Tetapi barang siapa terpaksa atau memakannya bukan karena menginginkan dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Quran Surat Al-Baqarah ayat 173. Mengapa babi, darah, dan bangkai Allah haramkan? Tentu Allah yang Maha mengetahui dengan ciptaannya mana yang baik dan buruk untuk manusia. Allah melarang tentu karena Dia sayang kepada kita. Apabila status benda haram bercampur dengan benda yang halal, maka semuanya akan menjadi haram. Sebab halal dan haram yang kedua berdasarkan sifat asal. Perbuatan dan sikap yang sifatnya buruk, jahat, judi, atau syirik diharamkan oleh Allah. Semua yang dilakukan bersifat buruk, jahat, judi, atau syirik walaupun dengan niat, cara, dan hasil sebagus apapun tetap haram. Sebab halal haram yang berikutnya berdasarkan proses. Halal atau haramnya sesuatu bisa disebabkan oleh prosesnya. Proses pembuatan, pengerjaan, atau cara mendapatkannya akan menentukan hasilnya, halal atau haram. Contohnya, segala sesuatu yang asal zat dan sifatnya haram tidak bisa berubah menjadi halal walaupun prosesnya bagus dan benar. Yang kedua, sesuatu yang zat dan sifat asalnya baik, jika prosesnya tidak memenuhi syarat-syarat, hasilnya haram. Yang ketiga, sesuatu yang zatnya halal, jika diperoleh atau didapatkan dengan cara yang sifatnya buruk atau jahat, mudah-mudahan kita dijauhkan dari hal-hal yang haram. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, coba perhatikan. Yang pertama tadi adalah zat asal. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan sesuatu yang haram dan halal karena zat asalnya, anak-anak. Ya, jadi seperti apa? Seperti bangkai, seperti darah, babi, dan hewan-hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi sesuatu yang sudah bentuknya bangkai itu diharamkan untuk dikonsumsi. Ya, walaupun zat asalnya seperti misal ayam, sapi, kambing itu halal dikonsumsi bagi umat Islam, ya. Tetapi kalau sudah dalam bentuk bangkai itu sudah menjadi haram, tidak boleh dikonsumsi. Kemudian darah, hewan yang berdarah-darah setelah disembelih. Setelah disembelih, kita sebagai penikmat daging harus membersihkan terlebih dahulu. Karena apa? Ketika hewan setelah disembelih masih berdarah-darah, kita tidak membersihkannya, langsung kita bakar misal, langsung kita masak, itu bisa menjadi haram. Nah, pasti kalian sudah tahu hewan yang satu ini adalah babi. Menyentuhnya saja itu sudah haram, apalagi memakan dagingnya, ya. Dan yang terakhir adalah hewan yang disembelih tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun hewan ayam ini merupakan hewan yang bisa dikonsumsi, tidak seperti babi yang haram dikonsumsi. Tetapi kalau caranya salah, misalnya tidak menyebutkan nama Allah, maka menjadi haram. Itu sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah. Surah yang keberapa surah Al-Baqarah, Nak? Surah kedua. Wah, sebelum surah Al-Baqarah surah apa? Al-Fatihah. Al-Baqarah adalah surah yang kedua. Dan ayat dari surah Al-Baqarah ayat 173 ini sudah menjelaskan bahwa sesungguhnya dia hanya mengharamkan atasmu bangkai. Jadi bangkai, darah anak-anak, daging babi, dan hewan yang disembelih dengan menyebut nama Allah, tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, akan menjadi haram. Yang kedua,
Yang kedua apa Nana? Sifat asal, ya. Misalnya perbuatan atau sikap yang buruk, yang jahat. Seperti apa contohnya Nana? Judi, satu. Apalagi? Mencuri, korupsi, syirik. Apa artinya syirik? Ada yang tahu? Menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan apa-apa yang sudah kita sebutkan tadi termasuk haram atau halal? Haram. Mantap. Ya. Jadi sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Baqarah ayat 219, mereka bertanya kepadamu Nabi Muhammad tentang khamar. Ada yang tahu apa itu khamar? Minuman yang memabukkan. Jadi kalau kita mengingat minuman yang memabukkan itu contohnya apa? Tua pahit. Minuman yang beralkohol, betul. Ya, itu hukumnya haram atau halal? Haram. Mengapa? Karena memabukkan. Itu sudah dijelaskan di dalam surah Al-Baqarah ayat 219. Hal-hal yang jahat, yang buruk, ya, yang bisa merugikan diri sendiri, salah satunya adalah judi, ya, dan apa-apa tadi yang sudah disebutkan selain judi, korupsi, mengambil hak orang lain, mencuri. Nah, itu semua adalah perbuatan jahat, perbuatan buruk, ya. Kemudian yang ketiga, ini yang harus diperhatikan, prosesnya. Proses. Jadi halal dan haramnya sesuatu bisa disebabkan oleh prosesnya anak-anak. Ya. Proses pembuatannya, apalagi? Pengerjaannya, apalagi nak? Cara mendapatkannya akan menentukan hasilnya. Apakah sesuatu itu haram? Apakah sesuatu itu halal? Kecuali sesuatu yang asal zat dan sifatnya haram tidak berubah menjadi halal. Jadi sesuatu yang haram tidak akan berubah menjadi halal. Walaupun prosesnya bagus dan benar, tetap menjadi haram, tetap haram. Karena zat asalnya haram. Seperti tadi yang kita sebutkan, daging babi. Ya, misalnya semua barang yang mengandung unsur babi, walaupun dibuat, diolah, dikemas, dan dikerjakan sebaik apapun dengan kemasan yang sangat bagus, tetapi tetap hukumnya haram. Kenapa? Karena terbuat dari babi. Ya, itu yang pertama. Yang kedua apa anak-anak? Sesuatu yang zat dan sifatnya sifat asalnya baik jika prosesnya tidak memenuhi syariat syarat-syarat. Ya, hasilnya akan haram. Contohnya, ya, Musdalifah membeli gurame bakar. Ya, jadi gurame bakar ini yang dia beli di salah satu restoran itu guramenya dibakar dari bekas pemanggangan daging babi. Kira-kira gurame itu halal atau haram dikonsumsi? Haram. Mengapa haram anak-anak? Karena dibakar di bekas daging babi. Betul sekali, karena dibakar dari bekas pemanggangan daging babi. Jadi walaupun ikan gurame ini yang semulanya halal menjadi haram. Awalnya dia halal. Ikan gurame kan bisa dikonsumsi bagi umat Islam, halal. Karena dibakar dari tempat pemanggangan daging babi, berubah menjadi haram. Berbeda kalau zat asalnya haram, tidak bisa berubah menjadi halal. Yang halal bisa menjadi haram, tetapi yang haram tidak akan bisa menjadi halal. Itu. Ya. Selanjutnya, di sini saya akan mengadakan games atau permainan. Permainan ini judulnya papan haram dan halal. Ya. Di sini sudah saya bagikan satu persatu siswa yang hadir pada siang hari ini.
di sini ada papan berwarna merah dan hijau. Hijaunya ini khusus sesuatu yang halal, yang merah sesuatu yang haram. Jadi seluruh peserta didik harus menyimak ya pertanyaan yang akan dibacakan oleh gurunya. Perhatian. Siap. Mana siapnya? Ini siapku. Pertanyaan pertama. Ketika sedang mengikuti jalan santai pada hari Minggu, Jamal menemukan uang 100.000 rupiah. Kemudian ia melewati warung ayam bakar. Kebetulan saat itu ia sedang lapar sehingga ia memesan seporsi ayam bakar. Jamal lalu membayar pesanannya menggunakan uang yang ia temukan di jalan tadi. Menurut kalian, jangan dulu diangkat ya. Nanti selesai pertanyaannya dibacakan baru diangkat. Menurut kalian, apakah seporsi ayam bakar yang dipesan Jamal termasuk halal atau haram? Ya. Jadi semua jawabannya adalah haram. Kira-kira apakah jawabannya benar? Betul, haram. Tepuk tangan dulu. Ikan hiu, ikan cucut. Lanjut. Lanjut. Dengarkan. Peternakan sapi perah Pak Hasan adalah peternakan terbesar di desanya. Setiap hari Jumat, Pak Hasan selalu menyumbang sebanyak 100 kotak susu sapi di masjid dekat rumahnya. Kandang sapinya selalu bersih dan terjaga. Karyawannya juga sangat memperhatikan pakan sapi tersebut. Menurut kalian, apakah susu yang dihasilkan oleh sapi Pak Hasan halal atau haram? 3, 2, 1, angkat. Semua menjawab halal. Apakah benar? Betul. Lanjut lagi untuk soal berikutnya. Pak Abdullah adalah seorang pedagang daging babi potong di salah satu pasar Manado. Hari ini kebetulan beras di rumahnya habis. Sehingga sebelum pulang ke rumah, dia singgah membeli beras 1 karung. Pertanyaannya, menurut kalian, apakah beras yang dibeli Pak Abdullah termasuk halal atau haram? Apakah jawabannya benar? Semua mengangkat papannya haram. Benar atau salah? Betul, tepuk tangan. Perhatian. Anak-anakku yang insya Allah saleh dan saleha, selanjutnya saya akan membagikan LKPD. Jadi saya sudah bentuk 4 kelompok. Kelompok 1, 2, 3, dan 4. Jadi di dalam isi LKPD ini berisi permasalahan berkaitan dengan pembelajaran yang kita pelajari hari ini. Apa anak-anak? Sebab-sebab halal dan haram. Ya, jadi ini permasalahan pecahkan permasalahan yang ada di dalam LKPD. Ya, dengan cara apa? Berdiskusi. Ya, jadi kerjasama yang baik. Ya, saya bagi. Tadi 3. Kelompok 3. Kelompok 4. Ya. Mana lembar pertanyaannya tadi lah? Yang saya bagikan tadi. Ya. Tulis. Ya, tulis. Ya. Tulis jawabannya. Ya. Ya, tulis jawabannya nak. Ya, tulis. Bagaimana? Bisa dijawab nak? Bisa? Iya, Pak. Ya.
Ya, semua bekerja ya. Mantap. Jadi semua kelompok sudah selesai? Sudah. Ya. Nah, saya mau lihat semangatnya dulu. Mana semangatnya? Ini semangatku. Tepuk semangat. Ya, jadi selanjutnya setiap kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, kira-kira kelompok apa yang pertama akan naik mempresentasikan di atas? Perhatikan. Kelompok 4. Ya, silakan naik, Nak. Geser sedikit. Geser sedikit. Geser lagi sedikit. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan diskusi dari kelompok kami. Suatu hari, Siti dan keluarganya berlibur ke luar negeri. Di negara tersebut, mereka menemukan berbagai macam makanan yang belum pernah mereka coba sebelumnya. Siti sangat penasaran dan ingin mencoba semuanya. Namun, ibunya mengingatkan bahwa sebagai seorang Muslim, ia harus berhati-hati dalam memilih makanan yang dikonsumsi. Setelah mendengar saran ibunya, Siti memutuskan untuk mencari informasi lebih lanjut tentang makanan yang tersedia. Ia menemukan bahwa ada beberapa makanan yang mengandung bahan-bahan yang tidak halal, seperti daging babi dan minuman beralkohol. Siti pun bertanya-tanya mengapa beberapa makanan dianggap tidak halal dalam agama Islam. 1. Menurut ajaran Islam, mengapa beberapa makanan dianggap haram? Jawabannya berdasarkan Quran Surat Al-Baqarah Surah 2 Ayat 173. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa ada beberapa hal yang diharamkan, yaitu daging babi, bangkai, darah, bahkan daging yang ketika disembelih tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bagaimana cara Siti dapat memastikan makanan yang ia pilih adalah halal ketika berada di negara yang mayoritas penduduknya bukan Muslim? Jawabannya, bertanya kepada penduduk sekitar tempat tinggalnya tentang restoran yang menyediakan makanan halal, atau Siti sendiri yang pergi berbelanja agar lebih yakin bahwa makanan yang ia konsumsi itu halal. Mengapa penting bagi Siti dan keluarganya untuk mengonsumsi makanan halal meskipun sedang berada di luar negeri? Meskipun kita tidak tinggal di Indonesia, namun kita tetap harus mengkonsumsi sesuatu yang halal, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melihat tidak ada tempat yang tidak ia jangkau. Ya. Coba perhatian. Bagaimana tadi jawaban dari kelompok 4? Apakah ada tanggapan? Ada? Alhamdulillah. Ya, tepuk jempol dulu untuk kelompok 4. Tepuk jempol. 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 Bagus.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Di sebuah desa yang damai hiduplah seorang anak bernama Aisyah. Suatu hari Aisyah dan keluarganya diundang untuk menghadiri pesta pernikahan tetangga mereka. Di pesta tersebut disajikan berbagai jenis makanan dan minuman yang sangat menggugah selera. Namun Aisyah teringat pelajaran di sekolah tentang pentingnya memakan makanan yang halal. Saat melihat meja makanan Aisyah melihat ada beberapa hidangan yang ia tidak kenal. Ia pun bertanya kepada ibunya, "Ibu, bagaimana kita bisa tahu makanan ini halal atau haram?" Ibu Aisyah menjelaskan, "Sayang, makanan halal adalah makanan yang diizinkan oleh Allah untuk dikonsumsi." Kita harus memastikan bahwa makanan tersebut tidak selain itu. Cara penyembelihan hewan pun harus sesuai dengan syariat Islam. Setelah mendengar penjelasan ibunya, Aisyah mulai berpikir lebih kritis. Ia bertanya, jika kita tidak tahu bahwa bahan atau cara penyajiannya, apa yang sebaiknya kita lakukan untuk memastikan makanan itu halal? Berdasarkan cerita di atas, diskusikan dan jelaskan langkah-langkah yang bisa dilakukan Aisyah untuk memastikan makanan yang akan dikonsumsinya halal, sertakan alasan mengapa penting untuk memakan makanan yang halal dan bagaimana kita bisa menerapkan pengetahuan ini dalam kehidupan sehari-hari. Jawabannya, langkah-langkah yang sebaiknya dilakukan oleh Aisyah adalah bertanya kepada orang-orang di sekitarnya tentang apa nama menu dan bahan-bahan yang ada pada makanan tersebut. Jika terdapat sesuatu yang haram, maka sebaiknya dihindari. Namun jika semuanya halal, maka menyakitkan diri akan yang dimakan adalah sesuatu yang halal. Tentunya tidak lupa membaca basmalah dan doa sebelum makan. Pentingnya makanan halal karena Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan segala sesuatu di dunia ini dengan sangat baik. Allah Subhanahu wa taala juga melarang jika mendekatkan segala sesuatu yang haram. Karena itu makanan merusak hal-hal ada pada diri kita. Ya, akhiri dulu. Silakan akhiri. Demikianlah. Itulah presentasi dari kelompok saya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk jempol untuk kelompok 1. Jempol. Jempol. Mantap. Ternyata kalian sudah paham ya dengan materi yang kita pelajari hari ini, yaitu sebab-sebab halal dan haram. Jadi anak-anakku sekalian, halal dan haram itu bukan hanya dilihat dari barangnya saja, ya. Jadi tidak dilihat dari bendanya juga, namun juga bagaimana cara kita mendapatkannya atau mengolahnya, ya. Jadi anak-anakku, sesuai dengan kesimpulan kita hari ini, bahwa sebab-sebab halal dan haram ini ada berapa tadi, Nak? Ada 3. Yang pertama apa? Zat asalnya. Contohnya apa? Seperti apa? Yang pertama apa? Bangkai. Yang kedua, darah. Babi. Kemudian
Menyembelih hewan tanpa menyebut nama Allah. Kalau sifat asalnya apa? Suatu perbuatan jahat atau buruk. Contohnya seperti apa, anak? Judi, apalagi korupsi, mencuri, syirik. Apa tadi artinya syirik, nak? Menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semuanya itu haram atau halal? Haram. Yang ketiga apa, anak? Prosesnya. Ada 3 tadi prosesnya. Proses yang pertama apa, anak? Proses yang pertama tadi apa? Siapa yang bisa menjawab? Silakan Musdalifah. Sesuatu yang zat asal dan sifatnya haram tidak bisa berubah menjadi halal walaupun prosesnya bagus dan benar. Contohnya seperti apa? Misalnya semua hal atau barang yang berasal atau mengandung unsur babi walaupun dibuat, diolah, dikemas dan dikerjakan dengan sebaik apapun tetap hukumnya haram. Luar biasa, ya. Itu jawabannya, ya. Yang pertama tadi itu. Kemudian yang kedua siapa yang bisa menjawab? Ya. Yang kedua apa? Sesuatu yang zat dan sifat asalnya baik jika prosesnya tidak memenuhi syarat, hasilnya haram. Ya, contohnya seperti apa? Misalnya, membeli gurame bakar dari sebuah restoran, ikan tersebut dibakar diserahkan bekas membakar dan dibagi. Maka ikan gurame yang semula halal menjadi haram. Betul. Yang ketiga siapa yang bisa jawab, nak? Ya, silakan Atika. Betul sekali. Jadi prosesnya tadi ada 3. Nah, selanjutnya. Bagaimana perasaan kalian saat mempelajari materi ini? Senang. Alhamdulillah. Luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Apa yang kalian sukai dari materi yang kita pelajari hari ini, nak? Tentang mengetahui halal dan haram. Kita mengetahui halal apa? Halal dan haram. Mengetahui halal dan haram. Bukan sebab-sebabnya, tetapi sebab-sebabnya, ya. Sebab-sebab halal dan haram. Kemudian, apa yang belum kalian pahami pada pembelajaran hari ini? Nggak ada? Ada yang kurang dipahami, nak? Alhamdulillah. Kemudian pembelajaran ini selama kita belajar mulai dari awal sampai akhir ini, apakah ada yang kurang dipahami atau ada kesulitan yang dihadapi? Ada, nak? Alhamdulillah, ya. Kita ice breaking dulu, ya, melatih konsentrasi, ya. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Kali lagi, konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Yang dengar suara Pak Guru tepuk 1, yang dengar suara Pak Guru tepuk 2. Keluhnya adalah bila Bapak mengatakan apel duduk, kalau Bapak mengatakan anggur berdiri, ya. Dan apa-apa yang saya suruhkan itu pegang. Paham? Paham. Apel, anggur, apel, apel, anggur, apel, apel. Pegang kepala, pegang mata, pegang telinga. Anggur, apel, anggur, apel, anggur, anggur, apel, apel, anggur. Berarti semua konsentrasi tepuk tangan. Sulaimi ditin. Sulaimi ditin. Ya, silakan kerja saja, nak. Ya, apa jawabannya kira-kira?
Bagaimana? Sudah selesai? Ya, silakan kumpul di sini, nak. Di atas meja. Oke, silakan kembali. Ya. Silakan kembali. Ya. Perhatian. Jadi setelah anak-anakku sekalian mengerjakan soal evaluasi, ya maka selesai juga lah materi kita hari ini tentang sebab-sebab halal dan haram. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Alhamdulillah. Jadi pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang penerapan halal dan haram di dalam kehidupan sehari-hari. Namun sebelum kita menutup pertemuan kita untuk hari ini, silakan saya minta kepada ketua kelas untuk membaca doa pulang sebelum pulang. Silakan kembali. Bapak. Sebelum pulang, mari kita membaca doa Al-Fatihah. Silakan kembali ke tempatnya. Terima kasih banyak. Ya, jadi yang tenang dia duluan pulang. Ya, kelompok 3 silakan pulang. Kelompok 3.